Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Naomi Liandra di What's Trending KBR Pagi, 7 Januari 2025. Goodbye STY, itu yang bakal kita obrolin. Teman KBR udah tahu belum bahwa pemecatan Sinteyong atau STY ini menimbulkan pro kontra dan keriuhan di media sosial. Gak sedikit kok netizen tanah air menunjukkan kekhawatiran mengenai nasib tim nasional timnas sepak bola Indonesia setelah ditinggal pelatih asal Korea Selatan itu. Dan banyak juga sejumlah komentar netizen yang mengekspresikan keberatannya atas kabar pemecatan STY. Siang kemarin, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi mengumumkan pencopotan Sinteyong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengaku sudah mengantongi siapa calon penggantinya. Nah, STY ini tercatat sudah dari 2019 melatih timnas Indonesia. Kontraknya malah sudah diperpanjang di pertengahan 2024 hingga 2027. Walau belum sekalipun berhasil mempersembahkan trofi juara setelah 5 tahun bekerja, tapi ada kok sejumlah prestasi dan rekor mentereng yang mampu STY catatkan selama mendukangi skuad Garuda. Beberapa yang paling menonjol yakni mencetak sejarah dengan tembus babak 16 besar Piala Asia 2023, serta nyaris lolos ke Olimpiade usai menjadi semifinalis dalam ajang Piala Asia U23 2024. Sinteyong juga sukses membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta sudah mengunci tiket tampil dalam putaran final Piala Asia 2027. Lantas apa sih yang jadi tantangan pelatih baru untuk mengimbangi, bahkan mengungguli prestasi yang ditorehkan Sinteyong? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama, komentar @jukxx. Terima kasih banyak Sinteyong, kau telah memberi kita mimpi, harapan, dan sepak bola yang layak ditonton tanpa pegang dada kiri sambil elus-elus dada kanan. Namamu akan selalu jadi legenda di hati kami. Bak deru sorakan stadion yang tak pernah padam. See you on top, coach. @TheXX. Sinteyong era, lolos pertama kali ke Piala Asia via jalur kualifikasi, lolos pertama kali ke babak knockout Piala Asia, lolos semifinal untuk pertama kali Piala Asia U23, lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, lolos Piala Asia 2027. My coach. Lanjut @FitXX. 5 tahun penuh perjuangan, dari nol hingga naik ke level baru. Menang kalah, semua jadi bagian cerita. Terima kasih Coach Sinteyong. @RichXX. You upgrade ekspektasinya. Selepas digantinya Sinteyong, pelatih baru jangan dikasih ekspektasi biasa-biasa saja. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kalau gagal, ketua PSSI dan pelatih mundur. Sepakat? @CosXX. Gak perlu dituliskan, sejarah Sinteyong sudah melekat di hati dan ingatan fans timnas Indonesia. Yang terakhir komentar @ManXX. Pemecatan Sinteyong menambah daftar kebingungan atas mekanisme pengambilan keputusan atas hajat publik. Semoga prestasi timnas tetap stabil, dan terutama generasi lokal belajar dari era naturalisasi ini untuk mengasah profesionalitas. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Saya ajak Anda menyimak pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait pemberhentian Sinteyong STY. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sinteyong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sinteyong tadi pagi, dan Coach Sinteyong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya
mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat. Tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan Exco, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita minim dipergasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement, ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lantas bagaimana nih respon Sintayong? Manajer Timnas Indonesia Sumarji menceritakan soal pertemuannya dengan STY terkait dengan pemecatan tersebut. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun, dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Nah, seperti apa STY di mata kelompok supporter Indonesia? Kita obrolin bareng langsung bersama dengan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI, Ignatius Indro. Pengaruh digantinya STY ini bagi Timnas seperti apa? Iya, sebenarnya pergantian ini adalah hal yang wajar. Tapi yang jadi masalah sebenarnya apakah PSSI membangun sistem sepak bola yang benar gitu ya? Apakah ada blueprint sepak bola Indonesia atau roadmap sepak bola Indonesia jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Kalau itu tidak ada, hingga saat ini saya belum melihat, itu siapapun pelatihnya tentunya akan sulit membangun sepak bola Indonesia dan baik di tingkatan AFF maupun di tingkatan AFC ataupun FIFA ya, ini akan sulit siapapun pelatihnya, walaupun pelatihnya mungkin pelatih hebat seperti Jurgen Klopp, Gus Hiddink, siapapun, kalau memang tidak ada sistem yang dibuat oleh PSSI ini akan sulit. Itu sih Mbak yang saya tegaskan di sini. Sepanjang sejarah sama coach Timnas Indonesia, gimana nih Anda menilai sepak terjang STY? Iya, kalau saya melihat sih Sintayong, saya dari pertama kali Sintayong melatih di Indonesia, hari pertama saya datang dan saya melihat bahwa Sintayong sebenarnya sudah melihat kelemahan dari timnas kita ya, di mana dia memperbaiki fisik para pemain kita yang tadinya zaman Simon McManamy ini ke babak kedua itu sudah keteteran. Ini Sintayong berhasil memperbaiki itu ya, sehingga para pemain kita bisa bermain full 90 menit. Tapi pada kenyataannya dengan banyaknya orang-orang diaspora ataupun naturalisasi apapun judulnya itu seharusnya menjadi tantangan ataupun PR buat PSSI memperbaiki sistem. Liganya harusnya diperbaiki, lalu juga bagaimana pembinaan usia dini gitu ya, itu harus diperbaiki. Tapi ini kan enggak. Nah, ini yang mungkin menjadi kesulitan tersendiri bagi Sintayong gitu saat melatih Indonesia. Belum lagi kendala bahasa yang selama 4 tahun ini tampaknya masih bermasalah ya, bahasa Sintayong tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalah juga gitu, karena penting juga ketika memang seorang pelatih bisa memberikan arahan secara langsung kepada para pemainnya. Nah, ini yang saya lihat karena tidak ada
blueprint atau roadmap yang jelas dari sepak bola Indonesia, Mbak. Oke, lalu menurut Anda nih, apa sih jasa terbesar STY bagi timnas Indonesia yang mesti dijadikan batu pijakan timnas ke depannya? Iya, sebenarnya Sintayong sudah memperbaiki beberapa kelemahan dari timnas kita ya, di mana tadi secara fisik gitu di era sebelum Sintayong para pemain kita sudah keteteran di babak kedua. Nah, ini sebenarnya sudah diperbaiki oleh Sintayong. Nah, ini sebenarnya kualitas Sintayong sudah terlihat sebenarnya bagaimana dia melihat kelemahan utama dari pemain timnas kita. Nah, ini yang ketika dia bisa beberapa kali meningkatkan kualitas pemain kita sehingga masih bisa berbicara di kualifikasi Piala Dunia ini juga harusnya menjadi perhatian juga bagi PSSI, dan dengan harapannya pelatih baru nanti bisa melanjutkan juga apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong memperbaiki pemain kita ya. Tapi itu tidak cukup, harus ada benar-benar perbaikan sepak bola Indonesia mulai dari liganya lalu juga pembinaan usia dini. Yang saya lihat ini belum berjalan sama sekali. Kita lihat misalnya di Liga 3 Indonesia itu di beberapa daerah klub yang bermain di Liga 3 mungkin hanya 3 sampai 10 pertandingan di dalam satu kompetisi. Nah, ini yang saya rasa tidak cukup bagi para pemain kita untuk bermain ya. Nah, ini yang belum ada ketegasan ataupun niat dari PSSI untuk memperbaiki sepak bola secara keseluruhan. Hanya terpaku pada perbaikan timnas dengan mengarahkan ataupun mengandalkan pemain-pemain diaspora. Nah, ini yang saya pikir harus ada perbaikan betul dari sepak bola Indonesia, Mbak. Lalu apa nih PR pelatih baru nanti? Jangan dijawab dulu Mas Indro, karena kita akan jeda sejenak. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. We're back bersama dengan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI, Ignatius Indro. Nah, Mas, yang jadi minusnya STY kemarin dan perlu ditangani coach baru apa saja sih? Iya, saya pikir secara taktikal yang perlu diperbaiki ya kalau untuk timnas ya, dengan pemain yang ada saat ini, bagaimana taktikal para pemain kita harus ditingkatkan, bagaimana memperbaiki permainan kaki ke kaki, karena kita juga memiliki pemain-pemain yang secara postur tubuh ini kalau dibandingkan dengan pemain-pemain Eropa ataupun pemain-pemain Asia lainnya, ini kita lebih kecil ini, sehingga kita harus meningkatkan permainan ataupun penguasaan bola dari kaki ke kaki. Nah, ini yang harusnya ditingkatkan oleh pelatih selanjutnya. Jadinya secara taktikal harus ditingkatkan, fisik sudah mulai diperbaiki di era Sintayong, ke depannya secara taktikal juga harus diperbaiki, bagaimana menguasai bola umpan-umpan dari kaki-kaki, tidak banyak membuang-buang bola, sehingga dan jangan mengharapkan umpan-umpan jauh ya, karena itu lebih mudah dipatahkan oleh pemain-pemain yang tentunya memiliki postur tubuh yang lebih baik daripada kita, Mbak. Mampukah dia mempertahankan bahkan melampaui yang telah ditorehkan STY? Iya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa secara taktikal harus bisa menyesuaikan ketika melawan lawan-lawan yang seperti apa. Misalnya ketika melawan Vietnam ataupun melawan pemain-pemain Jepang ataupun melawan pemain-pemain Australia, ini kan agak berbeda ya dari satu tim ke tim lainnya. Ataupun nanti kalau misalnya kita nembus kualifikasi Piala Dunia lanjutan, tentu kita akan menghadapi tim-tim seperti Afrika ataupun Amerika Latin ya. Nah, ini yang harus bisa disesuaikan secara taktikal melawan tim-tim seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan pelatih baru bisa menerapkan taktikal yang lebih baik dari Coach Sintayong, sehingga kita bisa benar-benar berkembang ya. Oke, Mbak. Lalu yang perlu jadi concern utama dan skill yang dimiliki coach baru itu apa, Mas? Nah, saya tidak tahu, kemungkinan kalau misalnya pelatihnya ini memang pelatih hebat secara taktikal, mungkin bisa mengembangkan permainan yang seperti yang melanjutkan Coach Sintayong yang sudah menggeber fisik pemain kita, ditambah nanti masalah taktikal tentunya akan lebih baik. Untuk itu kita berharap sih memang pelatih yang menggantikan Sintayong tentunya pelatih yang berkualitas dan juga mengerti mengenai Indonesia, karakter pemain-pemain kita, lalu juga bisa
juga membantu PSSI memperbaiki sistem sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Nah, gimana nih supporter mesti menyikapi pergantian pelatih timnas ini? Iya, untuk pelatih timnas ini sebenarnya akibat drama-drama yang selama ini dimainkan oleh PSSI, tentunya ini akhirnya supporter sendiri terpecah masalah pemecatan pemutusan kontrak Sintayong kan. Ini harusnya disikapi oleh supporter lebih bijaksana gitu ya, menyikapi ini bahwa pergantian pelatih ini hal yang biasa, namun harus mengkritisi juga kinerja dari PSSI. Apakah PSSI bisa membangun sepak bola secara benar? Ini yang harus dikritisi oleh supporter ya. Kita mau bahwa perbaikan sepak bola ini benar-benar secara sistemik yang dibangun oleh PSSI. Jangan hanya tergantung pada orang per orang, pelatih ataupun pemain gitu ya. Harus secara sistem sehingga supporter bisa meyakini siapapun pelatihnya ini bisa membangun sepak bola Indonesia lebih baik. Baik, kalau sekarang menjawab kekhawatiran netizen nih Mas, Timnas kan masih menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Ini menurut Mas Indro gimana nih? Apakah keputusan yang baik atau malah sebaliknya? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dengan pertandingan-pertandingan yang masih harus kita jalankan, memang pergantian pelatih ini ada beberapa kemungkinan ke depannya. Mungkin lebih baik ataupun mungkin ini akan malah mengganggu keharmonisan tim. Nah, yang kedua ini justru kemungkinannya akan lebih besar ya. Walaupun kita tidak menganggap Sintayong itu segala-galanya gitu ya. Tapi ketika tim ini diubah ketika lagi menjalankan tren yang bagus gitu, ini tentunya akan berpengaruh kepada pertandingan selanjutnya. Nah, PSSI sendiri juga harusnya bisa mengerti ini. Sintayong harusnya bisa menuntaskan pekerjaannya di kualifikasi Piala Dunia. Namun PSSI harus bisa memberi jaminan agar tim ini bisa tetap bekerja dengan baik siapapun pelatihnya. Nah, ini yang harusnya PSSI sadari dan kita lihat siapa nanti pelatih yang akan menggantikan posisi Sintayong. Apakah memang bisa menjaga keharmonisan tim ataupun seperti apa? Ini yang masih kita tunggu, Mbak. Terima kasih Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Newsbeat. Jerman perkenalkan platform digital baru yang dirancang untuk mempermudah proses aplikasi visa bagi individu yang ingin bekerja, belajar, atau bergabung dengan keluarga di Jerman. Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock menyebut peluncuran portal ini sebagai revolusi administrasi yang nyata. Mulai 1 Januari 2025, para pemohon dapat mengakses portal ini secara online dan memilih dari 28 kategori visa nasional yang tersedia. Baerbock menyatakan langkah ini sangat penting, mengingat kebutuhan Jerman akan lebih dari 400.000 pekerja terampil setiap tahunnya. Jerman juga menekankan pentingnya sistem visa yang modern, digital, dan aman untuk mempercepat kedatangan tenaga kerja terbaik. Kementerian Kesehatan Gaza memperingatkan bahwa perang yang berlangsung di wilayah tersebut telah menyebabkan kekurangan parah dalam stok obat-obatan dan peralatan medis. Menurut pejabat Kemenkes Wael Al-Sheikh, stok 120 jenis obat termasuk 20 jenis pengobatan kanker sudah benar-benar habis di gudang kementerian. Ia juga menyebutkan bahwa utang kementerian kini hampir mencapai 800 juta dolar AS, sekitar 12,96 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan rencana aksi nasional untuk mengatasi masalah demensia, terutama Alzheimer, yang semakin menjadi tantangan besar seiring dengan populasi lansia yang terus berkembang. Aksi tersebut bertujuan untuk membentuk sistem pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan komprehensif hingga 2030. Dengan populasi yang menua, jumlah penderita demensia di Tiongkok terus meningkat, mencapai 16 juta orang pada 2021. Rencananya, aksi ini akan mencakup tugas-tugas seperti screening dini, standar layanan diagnosis dan perawatan, serta peningkatan jumlah personil terlatih, dengan target 15 juta pekerja perawatan demensia hingga 2030. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Agama Kemenak menargetkan 1.000 kampung moderasi beragama KMB selesai pada 2025. Saat ini 940 KMB sudah terrealisasi di seluruh Indonesia. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak Ahmad Zayadi menyatakan optimisme target ini tercapai seiring penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak. KMB yang diluncurkan sejak Juli 2023 bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam beragama secara moderat, menjaga harmoni dan keberagaman. Program ini melibatkan kerjasama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan serta meningkatkan kapasitas SDM kelompok kerja. KMB diharapkan memperkuat toleransi, menghormati perbedaan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan lintas agama dengan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya kita ke Bali. Pengelolaan sampah masih menjadi isu global dan nasional yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan, di tingkat global, 38% sampah masih tidak terkelola dengan benar dan berkontribusi pada perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penimbunan sampah. Sebelumnya pada 2023, timbunan sampah mencapai 56,63 juta ton. Namun, hanya 39% yang sudah terkelola dengan baik. Lebih dari 54% tempat pemrosesan akhir sampah TPA masih menggunakan metode open dumping yang tidak sesuai dengan regulasi. Hanif mengingatkan, jika tidak segera diatasi, masalah sampah ini akan menambah pencemaran udara, air, dan tanah, serta memperburuk masalah kesehatan dan perubahan iklim. Ia juga menekankan pentingnya beralih dari pengelolaan sampah di TPA ke pengelolaan di hulu serta pengembangan industri daur ulang, khususnya di Bali yang menjadi destinasi wisata unggulan. Terakhir mampir Papua. Dinas Pariwisata Dispar Kabupaten Biak Numfor, Papua meluncurkan inovasi program dan pelayanan pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Oni Dangebun mengatakan beberapa kebijakan inovatif dalam rangka meningkatkan daya saing pariwisata. Di antaranya pengembangan infrastruktur aksesibilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan branding pariwisata. Selain itu, upaya menjaga kelestarian alam dan pengembangan pariwisata ramah lingkungan juga menjadi prioritas, diikuti dengan fasilitasi investasi untuk pengembangan pariwisata berskala internasional. Oni optimis langkah ini akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Well, terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi hari ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit ya. Stay safe and happy. Bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.